Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nisfi Ilmaya dari Fakultas Bahasa dan Seni Prodi Sastra Inggris dengan nomor induk mahasiswa 22020154033. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan tentang hasil UTS saya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Jawaban atas pertanyaan nomor 1, Pancasila pada hakikatnya merupakan kristalisasi nilai-nilai luhur budaya bangsa yang berfungsi sebagai pandangan hidup, dasar negara, dan ideologi nasional. Oleh karena itu, Pancasila mewajibkan seluruh warga negara, organisasi politik maupun kemasyarakatan, pemerintah, dan lain-lain penyelenggara negara untuk senantiasa memelihara budi pekerti rakyat yang luhur dan memperjuangkan pencapaian cita-cita rakyat yang luhur. Adapun tujuan pendidikan Pancasila yang pertama adalah pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Yang kedua, agar masyarakat tidak terjerumus dan tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Yang ketiga, pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Yang keempat, untuk memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman dalam masyarakat. Kemudian untuk landasan dalam pendidikan Pancasila, yang pertama adalah landasan historis pendidikan Pancasila, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan. Kemudian pada keesokan harinya, 18 Agustus 1945, disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pembukaannya di mana di dalamnya terdapat rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Yang kedua ada landasan kultural. Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua ke generasi muda agar generasi muda tak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga ada landasan yuridis. Sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seluruh tatanan hidup, bernegara, dan bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Kemudian yang selanjutnya adalah landasan filosofi pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofi, dan secara psikis nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup. Nilai itu tidak lain merupakan ke kebulatan aturan tentang berbagai segi atau bidang kehidupan dalam suatu masyarakat atau bangsa, dan dalam hal ini adalah bangsa Indonesia. Kemudian jawaban atas pertanyaan kedua, implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. A. Nilai-nilai Pancasila pada awal kehidupan. Pada masa ini, keberadaan Pancasila belum secara resmi diakui sebagai prinsip dasar negara maupun prinsip dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, nilai-nilai yang terkandung telah terwujud dalam kebiasaan masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan bergotong royong. B. Ada nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional awal. Pada masa ini, Pancasila belum secara formal dinyatakan sebagai landasan dasar negara atau ideologi nasional. Namun, dalam sistem pemerintahan, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan nilai Pancasila, seperti keadilan, persatuan, dan keberagaman. Selain itu, sistem pemerintahan tersebut juga menganut prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan. C. Nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan nasional. Pada masa ini, Pancasila telah secara formal dinyatakan dan diakui sebagai prinsip dasar negara. Pada saat itu, Pancasila dipandang sebagai ideologi nasional yang harus diadopsi oleh seluruh rakyat Indonesia serta menjadi panduan dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, maupun budaya. Jawaban atas pertanyaan nomor 3, yakni implementasi nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.
A. Nilai-nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nilai-nilai patriotisme sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini tercermin dalam semangat perjuangan para pahlawan yang rela berkorban jiwa dan raga untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Contohnya adalah semangat juang yang tinggi untuk meraih kemerdekaan dan menghadapi segala rintangan dengan solidaritas yang tinggi, jiwa nasionalisme, dan lain-lain. Kemudian B. Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Pancasila menjadi landasan dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nilai-nilai Pancasila menjadi acuan dalam membentuk berbagai lembaga negara dan dalam mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupan bangsa dan negara. Kemudian jawaban atas pertanyaan nomor 4. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. A. Proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dimulai pada awal kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945. Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk oleh pemerintah Jepang dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas untuk menyusun dasar negara Indonesia yang baru dan pada tanggal 29 Mei 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang bertugas untuk menyusun naskah dasar negara Indonesia. Selama beberapa bulan, Panitia 9 membahas dan menyusun naskah dasar negara termasuk rumusan dasar negara yang kemudian dikenal dengan Pancasila. B. Analisis proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pengesahan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang telah dibentuk oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta secara resmi menyetujui Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pengesahan ini dilaksanakan melalui sidang PPKI yang dihadiri oleh 27 anggota PPKI yang mewakili berbagai partai politik dan organisasi nasional. Selanjutnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat atau UUD NRI sementara yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya, Pancasila secara resmi diumumkan sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, jawaban atas pertanyaan nomor 5. Contoh implementasi nilai Pancasila dalam lingkungan. A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar dalam memelihara hubungan yang harmonis antara umat beragama yang berbeda-beda di Indonesia. B. Nilai kemanusiaan yang ada dan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar dalam upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial dan memperkuat hak asasi manusia. C. Nilai persatuan Indonesia menjadi dasar dalam memelihara keutuhan negara dan menjamin keamanan nasional. D. Nilai demokrasi menjadi dasar dalam menjalankan sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik. Kemudian, jawaban atas pertanyaan nomor 6. A. Untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan memutus rantai penularan, pemerintah Indonesia dan telah didukung oleh warganya berhasil menerapkan pola hidup baru yang dinamakan dengan pola hidup new normal. Masyarakat harus membiasakan diri untuk selalu memakai masker, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun, dan juga menjaga jarak. Kita juga harus lebih memperhatikan kebersihan lingkungan dan diri sendiri seperti membersihkan rumah secara rutin, membersihkan benda-benda yang sering disentuh seperti gagang pintu, remote TV, dan lain-lain, serta menghindari kontak fisik yang tidak perlu dengan orang lain. Selanjutnya, meskipun kegiatan di luar rumah telah diperbolehkan, akan tetapi lebih baik jika kita bisa mengulangi aktivitas seperti di tempat umum, seperti mal, taman rekreasi, dan lain-lain.
Selain itu, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya proteksi diri terhadap virus yang sedang atau telah tersebar. B. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam pemulihan ekonomi masyarakat akibat dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama adalah gotong royong. Banyak masyarakat Indonesia yang melakukan aksi gotong royong dengan cara menyediakan makanan dan kebutuhan lain bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, terutama bagi mereka yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Selain itu, beberapa komunitas juga melakukan aksi penggalangan dana untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua ada keadilan. Pemerintah Indonesia juga memberikan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19, seperti program Keluarga Harapan atau PKH, Kartu Prakerja, dan bantuan sosial tunai atau BST. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan, tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi. Yang ketiga adalah persatuan. Pada masa COVID-19, banyak organisasi dan komunitas di Indonesia yang bekerja sama untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak. Mereka berasal dari berbagai latar belakang, agama, suku, dan lain-lain, namun mereka bekerja sama dengan tujuan yang sama, yaitu membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Baik, sekian dari saya. Apabila ada salah perkataan dan lain-lain, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.